Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izaf Karina dari D3 Keperawatan kelas B, NIM 21010210027. Yang terhormat Ibu Dosen Auliananda Pravitasari MPD dan teman-teman yang saya cintai. Jadi di sini saya akan menjelaskan hasil survei saya, yaitu sejarah perumusan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, yang pertama kita ke pendahuluan terlebih dahulu. Pancasila sering disebut dasar negara. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa telah disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia. Akan tetapi, dalam perwujudannya mengalami pasang surut. Terjadi beberapa kontra antara tokoh bangsa di dalam musyawarah. Ada pihak yang menolak Pancasila sebagai dasar negara dan ada yang tetap kokoh ingin mempertahankan dasar negara Indonesia. Nah, lalu kita ke pembahasan. Yang pertama itu ada sejarah terbentuknya Pancasila. Yang kedua, latar belakang masyarakat menolak Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Yang ketiga, alasan masyarakat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Next. Nah, yang pertama, sejarah terbentuknya Pancasila. Pancasila merupakan dasar ideologi yang menyatukan pandangan hidup masyarakat di Indonesia. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca berarti 5 dan sila berarti asas atau prinsip. Sejarah kelahiran Pancasila bermula dari kekalahan Jepang saat Perang Pasifik. Lalu Jepang menarik simpati masyarakat dan membuat janji akan memerdekakan Indonesia dengan membentuk lembaga yang dinamakan BPUPKI. Kemudian, tepat pada tanggal 1 Juni 1945, Presiden Soekarno menyampaikan ide dan gagasannya terkait dasar negara Indonesia yang dinamakan Pancasila, dan peserta sidang menerima gagasan tersebut. Setelah itu, BPUPKI membentuk Panitia 9 untuk merumuskan Pancasila dan menyusun Undang-Undang Dasar yang berpedoman pada pidato Bung Karno tersebut. Pancasila ditetapkan sebagai dasar ideologi negara Indonesia bersamaan dengan penetapan rancangan pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Pada sidang tersebut, disetujui bahwa Pancasila dicantumkan dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara Indonesia yang sah. Nah, dalam dasar negara tersebut, ada masyarakat yang menolak tentang Pancasila sebagai dasar negara. Nah, berikut kita bahas latar belakang sikap beberapa pihak dalam masyarakat yang menolak Pancasila sebagai dasar negara disebabkan sistem hukum yang termuat dalam Badan Pancasila bisa dibilang tidak sempurna. Hal ini dibuktikan dengan semakin banyaknya badan kepemerintahan yang berlaku tidak adil kepada masyarakat dan juga masyarakat itu sendiri kurang memahami nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nah, berikutnya ada alasan masyarakat mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara. Alasan banyak pihak yang tetap ingin mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia karena nilai-nilai Pancasila merupakan nilai-nilai luhur yang sesuai dengan kepribadian Indonesia. Selain itu, Pancasila juga memiliki kelebihan, yaitu Pancasila sebagai ideologi terbuka yang mengandung nilai dasar, instrumental, dan praktis. Pancasila sebagai ideologi reformasi dan dinamis. Pancasila sebagai paham persatuan dan Pancasila sebagai paham kebangsaan. Upaya mempertahankan tidak hanya dengan tetap menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan tidak mengubahnya, namun yang utama dengan menghayati dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang terakhir kita ke kesimpulan. Jadi kesimpulannya, kita sebagai mahasiswa harus paham tentang sejarah Pancasila sebagai dasar negara kita Indonesia, agar paham dan mengetahui nilai dan sejarah yang terkandung dalam Pancasila agar tidak ada penolakan Pancasila sebagai dasar negara. Berikut bukti hasil survei saya menggunakan Google Form. Nah, saya membagikan Google Form ini ke umur seperti saya dan di atas saya. Ini hanya beberapa dan sebenarnya ada banyak, tapi saya tidak memasukkan semua.
Nah, begitu saja yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Bila ada salah kata, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.